Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan tentang bagaimana salah satu musyahadah, yaitu samudera penyaksian dengan mata hati, bukan dengan mata lahiriah. Musyahadah hanya diperoleh oleh orang yang sudah bermujahadah dan dinyatakan lulus oleh Allah. Hal itu sudah Allah katakan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Risalah Al-Ghothiyah, bahwa yang bermujahadah pasti musyahadah, yang tidak bermujahadah mustahil musyahadah. Jadi orang-orang yang bermujahadah adalah orang bertakwa, lahir dan batinnya akhirnya mendapat manfaat dari Allah, dan salah satunya adalah samudera penyaksian. Samudera itu luas, penyaksian itu bagaimana melihat dengan mata hati, itu berbeda dengan mata lahiriah. Nah, hal ini terkait dengan pohon yang ada benalu yang ada di hadapan Anda sekarang ini. Pohon dengan adanya benalu itu adalah gambaran dari apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 115, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Jadi wajah Allah di dalam surat yang tadi itu adalah ayat mutasyabihat, ayat yang mengandung makna tersirat. Jadi tidak boleh diartikan secara harfiah, karena zat Allah itu tidak akan dinampakkan di muka bumi sebagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam yang meminta untuk Allah itu hadir di hadapannya, namun gunung hancur sehingga Nabi Musa pingsan. Jadi yang dilihat wajah Allah di muka bumi adalah terkait dengan firman Allah yang lain, yaitu tanda kebesaran Allah, pengetahuan Allah, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 105. Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang mereka sudah lalui, namun mereka berpaling daripadanya. Pada firman Allah yang tadi, Allah sudah menyatakan bahwa manusia itu sudah melalui, sudah melihatnya dengan mata lahiriahnya, namun mereka berpaling daripadanya. Tapi mereka tidak bisa mengambil hikmahnya tentang tanda-tanda kebesaran Allah itu. Karena apa? Tanda-tanda kebesaran Allah itu hanya bisa dilihat dengan mata hati. Kebenaran hakiki hanya bisa dilihat dengan mata hati, bukan dengan mata lahiriah. Hal ini juga berkaitan dengan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 126. Allah Ta'ala berfirman, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Jadi pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Ciptaan Allah itu semuanya mengandung hikmah-hikmah, pengetahuan. Begitu juga pohon yang ada benalunya yang Anda lihat sekarang ini. Benalu itu mengganggu pohonnya, menghisap sari-sari makanan. Ini adalah contoh simbiosis parasitisme, hubungan antara dua pihak, namun yang diuntungkan hanya satu. Nah, ini gambaran perumpamaan yang ketika kita tarik kepada ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, kita akhirnya mengingat bahwa di dalam Islam itu ada 3 tingkatan. Nah, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 132 bahwa manusia itu ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Di dalam Islam itu ada 3 level: Muslim, mukmin, ihsan. Muslim itu gambarannya pada pohon itu adalah pada bagian bawahnya. Ya, Allah sebutkan di dalam kitab Al-Mawaqif wal Muqaddabat adalah ahli bumi. Ahli bumi itu pekerjaannya, kebiasaannya tentang keserakahan, ketamakan, ya, kesukaannya kepada duniawi. Sedangkan yang pertengahan, yang ada benalunya, yang sangat banyak itu adalah gambaran dari seorang mukmin. Seorang mukmin itu disebut oleh Allah dalam kitab Al-Mawaqif wal Muqaddabat itu ahli langit, orang yang sudah takzim kepada Allah, membesarkan nama Tuhan dengan melakukan ketakwaan, mengetahui ilmu syariat, memahami ilmu syariat, peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah, lalu mempraktekkannya di dalam kehidupannya, bermujahadah, uzlah, zuhud, dan segala macam rangkaian ibadah. Sedangkan
Yang di atas sana yang tidak ada benalunya itu adalah gambaran makom ihsan. Orang yang makom ihsan itu disabdakan Nabi dalam sebuah hadis ketika malaikat Jibril alaihissalam menanyakan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nabi bersabda bahwa makom ihsan itu adalah orang yang ibadahnya seakan-akan melihat Tuhan, tentunya dengan mata hatinya. Tetapi jika tidak bisa melihat, tidak mampu mencapai kedudukan menyaksikan dengan hati, maka beliau sabdakan Allah itu yang melihatnya. Jadi kalau misalkan orang ihsan yang di awal itu merasa diawasi, merasa muraqabah, sedangkan ihsan yang puncak ma'rifatullah di level hakikat itu sudah punya samudera penyaksian dengan mata hati, sudah musyahadah. Untuk memperjelas saya dekatkan dengan pohon ini. Pohon yang paling bawah ini adalah gambaran level muslim, umat Islam yang level muslim, yang tidak ada benalunya. Nah, ada sedikit bagian sini. Nah, ini gambaran seorang muslim yang belum mengerti ilmu syariat, yang belum termasuk akil balik, belum punya kewajiban untuk melakukan syariat Allah. Jadi kalau orang muslim itu ibaratnya usia balita sampai di bawahnya akil balik, itu tidak dikenai hukuman dosa kalau misalkan berbuat kesalahan. Nah, makanya ini pada pohon ini tidak terlihat benalu yang sangat banyak, namun hanya sedikit. Nah, itu seperti halnya balita cuman diganggu sama jin, memperlihatkan bentuknya seperti anak saya melihat kepala botak, kepala gundul di kamar mandi, dia tertawa. Nah, hanya gangguan seperti itu. Tetapi kalau level yang pertengahan, ini ibarat umat Islam yang levelnya mukmin. Orang yang sudah memahami ilmu syariat dan sudah punya kewajiban harus melakukan perintah syariat. Kalau misalkan dia melanggar, maka dia dikenai dosa. Nah, digambarkan dengan adanya benalu yang sangat banyak ini, orang mukmin, orang yang beribadah, ahli ibadah itu digoda oleh setan melalui kemaksiatan dan juga bisa melalui ketakwaan, merasa soleh sehingga ujub, bangga diri, ingin dilihat amalnya, sehingga orang yang seperti itu nanti akhirnya pahala amalnya dihapus oleh Allah, ditolak sama Allah, seperti yang diriwayatkan hadis Muslim. Ada orang dermawan, ahli Al-Quran, membaca Al-Quran, orang yang mati syahid dan orang alim, semuanya masuk neraka. Karena apa? Ibadah lahiriahnya saja, hatinya ternyata berbuat syirik khafi, ingin dipuji manusia. Nah, seperti itu ahli ibadah, maksudnya ibadahnya lahiriahnya saja, kolbunya rusak. Seperti yang disabdakan Nabi, jika hati rusak maka seluruh jasad rusak. Seluruh amal lahiriahnya mengandung kemaksiatan namun tidak disadari. Nah, digambarkan oleh Allah pada ciptaan pohon ini, benalu ini sangat banyak pada area pertengahan ini. Nah, sedangkan di bawah ini hampir tidak ada, sedikit. Nah, sedangkan pertengahan yang gambaran seorang mukmin, yang pertengahan ahli ibadah akan diganggu setan, dijerumuskan setan. Karena mereka kalau berbuat salah akan terjerumus berbuat dosa dan akhirnya masuk neraka menjadi teman-teman mereka, teman-teman setan. Sedangkan yang di atas gambaran makom ihsan, minimal mereka para wali Allah. Kemudian di atasnya lagi ya, itu para nabi Allah, dan paling ujung, paling puncak ranting-ranting itu yang kecil bentuknya itu adalah makom, ibarat gambaran makom Rasul Allah. Nah, jadi kalau misalkan yang agak atas itu ibarat makomnya para wali Allah, benalunya sudah sedikit. Jadi wali Allah itu masih ada peluang berbuat dosa, tidak dimaksum seperti hanya Rasulullah. Nah, itu gambaran batang pohon yang sudah mulai mengecil. Sedangkan yang tidak ada benalunya sama sekali pada ranting yang ujung paling atas, itu ibarat gambaran para Rasul Allah. Nabi Muhammad SAW itu dimaksum dari dosa. Nah, itu gambaran dari ujung ranting itu paling tinggi, tidak ada benalunya, tidak bisa dikuasai setan, karena Allah merahmati makom yang seperti itu. Jadi wujud ranting itu adalah terkait dengan fisik para wali Allah yang disabdakan Nabi bahwa wali Allah itu kurus badannya, tapi kurus itu memiliki makna tersirat, bahwa kurus yang dimaksud itu adalah orang yang sudah meminimalisir makanan dan minuman. Seperti sabdanya, beberapa suap makanan itu sudah bisa menegakkan punggung Bani Adam. Seperti itulah contoh hikmah dari pengetahuan Allah melalui pohon ini. Assalamualaikum.